Shalom pemirsa, saya percaya kita berjumpa di dalam kasih Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat yang selalu diberikan setiap hari. Dan oleh karena itu mari terus kita membangun diri kita untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain buat kemuliaan Tuhan. Saya ingin melanjutkan kepada karakter Allah di dalam silsilah. Yang lalu kita sudah berbicara ada poin yang pertama. Ya, poin yang pertama bahwa Allah itu bisa dipercaya dan dia mengenapi janji. Nah, kalau kita perhatikan sekarang kembali kepada Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-17, di dalam silsilah itu ada nama-nama yang khusus. Yang kalau kita perhatikan nama-nama khususnya wanita. Ada Tamar, ada Betseba, ada Ruth, ya, dan juga ada Rahab. Ini orang-orang yang tidak pure Yahudi. Tidak murni Yahudi. Dan oleh karena itu kita melihat bahwa ini latar belakang orang Yahudi itu selalu berpikir menjadi bangsa Yahudi itu adalah menjadi bangsa yang eksklusif. Menjadi bangsa yang satu-satunya. Jadi ada pemikiran pola pikir atau pemikiran orang-orang Yahudi bahwa kalau diciptakan menjadi wanita di dalam keluarga Yahudi itu merupakan sesuatu yang tidak beruntung. Ya, jadi mereka selalu berpikir bahwa mereka itu eksklusif. Nah, Matius mencoba memunculkan ini di dalam silsilah bahwa ada nama-nama seperti Tamar, ya tadi Betseba dan sebagainya, itu ingin menunjukkan karakter Allah yang kedua. Nah, karakter ini adalah Allah di dalam silsilah ini juga muncul sebagai Allah yang tidak inklusif atau tidak eksklusif maksud saya. Tapi Allah yang juga memberikan keselamatannya kepada banyak orang. Saya coba ingin bacakan beberapa kata-kata seperti ini. Dikatakan bahwa dalam pola pikir orang-orang Yahudi diciptakan menjadi wanita adalah sebuah yang tadi saya bilang tidak beruntung. Nah, kemudian Matius menampilkan Allah yang menjadi tersedia buat banyak orang. Di dalam silsilah ini kita menemui ada karakter Allah yang sebetulnya dia terbuka kepada semua orang. Oleh karena itu banyak nama-nama yang tercantum di dalam silsilah sampai kelahiran Kristus. Dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan sedang tidak pandang bulu. Nah, jadi yang kedua kalau boleh saya tekankan adalah karakter Allah yang tidak memandang bulu, tidak lihat latar belakang siapa, suku apa, tapi dia tersedia buat semua orang. Ini yang perlu terus kita pegang. Oleh karena itu, harusnya dengan kita berpikir seperti itu, maka kita perlu sadar bahwa hidup kita pun juga harus jadi berkat buat banyak orang. Nggak boleh pilih-pilih, kita nggak bisa untuk karena kita suku Jawa, saya akan dengan suku Jawa saja, Batak dengan Batak. Tapi enggak, Tuhan memberikan kita untuk kita bisa jadi berkat buat semua orang, semua suku, semua etnis yang ada di dalam dunia ini. Kita mungkin mengalami di dalam lingkungan kita ada orang-orang yang berbeda-beda. Nah, kita harus memiliki karakter yang Allah sudah berikan kepada kita atau meneladaninya supaya kita jadi bisa berkat, jadi berkat buat mereka. Jadi jangan pernah menjadi begitu eksklusif, jangan merasa bahwa diri itu khusus karena engkau mungkin diciptakan di dalam suku tertentu atau apa. Karena apa? Karena Allah menggunakan semua orang untuk menjadi saluran berkat kelahiran Kristus. Jadi di dalam Matius ini kita melihat bagaimana dimunculkan karakter Allah yang tidak memandang bulu. Allah yang ada untuk semua orang. Allah yang melibatkan semua orang di dalam keselamatan dunia ini. Mari saudara, kita akan sama-sama terus berpikir tentang Allah yang selalu ada untuk setiap orang. Dan kita juga jadi berkat buat banyak orang. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.